Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi Desa Membangun. Jumpa lagi dengan saya, Siswanto di Blank On 5115 Channel. Pemirsa, kali ini kita bersama Mas Siswanto dalam Dua Siswanto Satu Impian. Assalamualaikum Mas Sis. Ya, Waalaikumsalam. Ya, kita ketemu Blank lagi on. ketemu lagi ini di Kopi Santen Desa Jepang Rejo. Jadi ini bagi pemirsa yang belum pernah datang di sini, ini di warung kopi santen ya, Desa Jepang Rejo ya, gitu. Nah, kita kali ini ketemu di warung kopi ini. Apa ini Mas? Kita mau ngobrol-ngobrol tentang apa ini? Yeah. Ini luar biasa Mbak. Yeah. Biasanya nak syuting ngeten iki, syutingnya teng studio. Nah, jadi ruangan, wonten AC-ne, terus kemudian ngangge busa, ya, terus pakai meja gitu kan. Terus teng kantor ngeten niku. Sanika dari Blank On, ini studio Blank On iki. Kita jalan-jalan ke Jepang Rejo, karena saya amati teng Bluro niku warung kopi kathah ternyata, banyak banget ternyata ya warung kopi. Tenggene nggak hanya tenggene desa, bahkan tenggene dusun ya, dusun kan bagian dusun dari desa ya, itu ya ada warung kopi. Bahkan kadang ada yang lebih dari satu untuk sak dusun ngeten nggih, Mbah. Ada mriki nggih. Lah, Mbah. Warung kopi lah sekawan nggih. Tengah nonton itu. Lah. Mbah. Hut, pun ngopi wau. Lah, Mbah Karno. Nah, niki juga pegiat warung kopi, saking Desa Jepang Rejo. Nek niko Mas Harno, buka Mas Harno. Niki pegiat kopi saking Bleboh, Kecamatan Jiken. Itu jauh banget ini. Jero Alas. Niki wadune iki, Mas Aris pegiat warung kopi saking Desa Ngumbul, Kecamatan Todana. Jauh-jauh ini kita kumpul. Sing teng mriko beda melih niku. Ini banyak nih pemuda-pemuda nem-neman nih. Karena memang di sini tempat orang ngopi. Jadi kita kali ini akan kita bahas apa ini Mas Siswanto ini? Jadi ngeten, kita kalau bicara warung kopi ini kan tidak sekedar minum, jajan. Tapi rak mesti jagongan itu. Tapi modalnya 3 yo. Napa, Pak? Ngopi, ngerokok, ngobrol. Wah. Berarti nah, kita ya berarti ngopi ini rak sampun. Sampun, nggih. Ngerokoknya pun dereng. Sampun. Oh, ampun. Nek kurang mengke dipesen nggih mulai. Oke, kami tuwa mantu. Berarti kantun ngobrol ini. Kantun nomor 3 nggih menika ngobrol. Ngobrol. Lah, ngobrol niku berarti kan ngobrolnya karek opo? Nek ngoten nggih. Nah, kita hari ini kita temakan jadi bagaimana ngopi, ngerokok, ngobrol. Lah ngobrolnya ini biar jadi edukasi. Difokuskan pada harus punya arah yang baik. Nah, kanggone napa mawon ternyata supaya gak mung debat kusir ini lho, Pak. Kadang niku debat kusir padha ora roe bantah. Padha ora mudenge bantah. Lah kopi ngene iki biasane Pak ngobrol ini. Ngalor ngidul ngetan. Tidak ada fokus. Sing siji ngulon, siji ngetan. Ora pethuk, Pak. Sing siji ngalor ngidul, ora pethuk. Kepethuke teng gelas niki. Lah maka adanya Blank On iki. Nah, saking Bapak Siswanto niki ngajak supaya ngobrol teng warung kopi itu ada manfaatnya, maka harus dijadikan sarana edukasi, mendidik, kemudian juga sarana memberikan informasi dan komunikasi yang baik, yang positif ya. Dalam banyak hal. Menyegarkan pemikiran. Soalnya nek teng ngomong karo mbok wedone sing direbuk perkara butuhan. Loh, berarti yang berkira menghindari rembukan butuhan. Oh, nggih. Moga wah ini. Oh, ngoten nggih ternyata nggih. Kopi nggih. Refreshing. Wah, kopi jahe nggih. Niki nek medal berarti ampun saged langsung diunjuk nggih. Nah, moga-moga niki pesenane sinten, Bu? Teh. Teh
Mbah Hut iki wong. Nggih. Monggo niki. Nah, Mbah, jare kan ngopi ya kita. Ternyata teng mriki anu ya. Komplit nih minumannya. Kopinya niki menu utama. Ya, kopi santan. Oh, wonten santene ya? Ini pakai santan. Oh, kopi santan. Oh, warnanya kok panas. Iya, ini campur santan. Ya. Kopi santan ya. Jepang Rejo. Kopi hitam ada jahe. Pertama gula. Oh, oke. Kedua kolesterol. Kolesterol. Kalau mboten lagi gula niki. Oh, pun pinter berarti ya. Niki wonten jahe nggih. Niki wonten teh napa melih mriki ingkang biasane minumnya apa melih? Nggih. Air putih wonten juga. Susu wonten nyuwun susu. Susu. Kopi susu. Susu tok wonten. Wonten. Es susu. Es susu. Nggih. Susu tok kantil, Pak. Ngene iki lho warung kopi. Nek nang kantor gak oleh, Mbak. Ngoten iki. Jadi tadi ini Mas Sis ya. Jadi kan tadi yang disampaikan Mas Sis tadi itu bagaimana warung kopi ya itu bisa memberikan atau bisa menjadi suatu tempat yang memberikan edukasi kepada masyarakat yang positif tentunya. Karena memang tidak jarang di warung ini kan ngobrolnya tadi yang Mbah tadi nyapa ngetan kulon ngalor itu. Nah, buat terfokus ya. Nah, dan di situ biasanya hukum rimba. Wah, ini berlaku hukum rimba orang. Ingat Pak, saat ini sak meja gini, iki mau jenengan orang pemerintah, sing dirembuk orang pemerintah. Ini ku wong tani. Nggih, sing dirembuk tani lah. Mila kula ngalor ngidul ngetan kula. Nggih. Mila nek babakan pertanian nggih, pertanian sing sae. Nek babakan pemerintahan nggih, pemerintahan sing sae kan ngoten. Jadi niki memang kedah wonten nggih, kedah wonten. Nek kula mau matur ini hukum limbah niku ngeten. Biasane pun di warung kopi itu kan sapa sing kuat ngomonge, sapa sing pinter ngomonge iku sing menang. Perkara bener apa ora, iku urusan keri. Kok sing gak ada bahan. Wah, lha ngene iku. Bagaimana, Mas? Nggih, biasane memang ngeten, Pak. Tenggene warung niku kan ada wong sing gampangane pinter omong. Pinter omong tok niku tegese gak duwe dasar. Ora gampangane waton ngomong lah. Ora ngomong ngangge waton. Nah, maka impian Duo Siswanto ini adalah bagaimana kersane warung-warung kopi teng Bluro sing jumlahnya mungkin ratusan ini per desa per dukuh wonten dijadikan sarana edukasi. Contohnya Pak, nah contohnya nggih saking pemerintah desa setempat. Misalnya kados ngeten iki kan. Nah, kita anak-anak muda diberi informasi misalnya tentang pertanian. Misalnya tentang pupuk. Ya, kados sak menika kan misalnya pupuk ini kan sok petani nembe pados. Kan harus dijelaskan misalnya Pak Kades atau dari Dinas Pertanian, enggak hanya sosialisasi teng kantor, Pak. Tapi saged juga teng warung kopi yang juga mungkin pengunjungnya tidak hanya dari desa mriki, tapi dari desa lain, kecamatan lain lah. Misalnya tentang pupuk. Nah, pupuk itu misalnya kan yang bersubsidi itu jatah 1 hektare pinten sak sing disubsidi nggih. Kan mesti ada sing gak untuk jatah juga. Karena misalnya dalam 1 hektar sing disubsidi meng 4 sak. Sementara kebutuhannya 8 sak. Berarti kan sing 4 sak kedah tumbas non subsidi. Nah, itu dijelaskan nek namanya subsidi kados Korea, ZA, Ponska gak oleh tumbas teng desa liyane. Gitu. Misalnya contoh, bahkan wonten sing kala wingi riyen niku wonten tumbas malah saking Jatirogo. Nah, ngedunke teng Bluro sak truk. Mboten angsal. Karena amargi aturane nggih kedah teng kelompok tani setempat. Lah, contoh yang menjadi impian Duo Siswanto ini adalah contoh edukasi dalam bidang pertanian khususnya pupuk ngeten niku Mas Herno. Ora ngoten to? Sok kadang Kak jano tumbas tenggene kecamatan Ngawen digawa tenggene Cepu. Sing saking Dong Tuban karena mereka dereng wae ngabuk didol tenggene Randu Blatung niku mboten angsal, Mbah. Tetapi rak nyuwun sewu prakteke rak kadang wonten ngeten niku. Lah, itu maka harus dijelaskan sing paham ngeten niku rak Dinas Pertanian to nggih. Nah, mungkin didampingi Pak Kades bahwa mriki sinten? Putrane jenengan?
Kustadi. Lah, Pak Kustadi dirawuhke mriki. Oh, niki itulah contoh bahwa di bidang pertanian mawon satu hal itu bisa tempat ngopi, warung kopi dijadikan edukasi. Yang kedua misalnya nggih dalam bidang pertanian lagi, perihal misalnya adalah tentang ya pertanian itu yang menguntungkan yang mana sih? Yang cocok apa sih? Selain misalnya padi ya, teng Bluro kan wonten kanca-kanca nggih, dulur-dulur tani wonten ingkang nandur melon. Ingkang daerah Ngumbul Pak Aris nggih. Cabe, bawang merah. Jadi kok wong Ngumbul iki contoh, Mbak. Kok iso nyuwun sewu perekonomiane kok sae. Bahkan omahe apik-apik teng mriku, Pak. Niku ternyata kula mriku. Mriku nandure bawang merah sama cabe. Lah, carane ku milih lahane sing cocok pripun? Bibite cara milih bibit pripun? Termasuk cara mupuke pupuk napa? Dodole teng pundi? Nah, pakare niki Mas Aris Bandono Sang. Lah, maksud saya adalah kan akhirnya milih pupuk, milih jenis tanaman, milih bibit itu kan bisa meningkatkan perekonomian dan itu pembahasan ngeten niku mboten cuma tenggene kantor dinas, ya, tapi teng warung-warung kopi. Pak, monggo sugeng enjang, segera waras. Lah, sing kula maksud ngoten. Niku nembe babakan pertanian. Jenengan mungkin gak ada ide babakan apa melih Mbah kira-kira sing dirembuk tapi sing duwe dasar lho Mbah. Ngomong ngangge waton. Kulo niku pun pengangguran mboten di bahan. Nah, pengangguran termasuk bahan, Mbah. Berarti tingkat pengangguran teng Bluro. Nah, nggih ta. Proyek niki kulo niku mek siji tok. Napa, Mbah? Carane piye supaya iso awet urip. Wah, berarti kesehatan. Termasuk niku. Nggih ta, Mbah? Nah, kesehatan. Niku kan termasuk wonten ilmune nggih, Mbah. Nek teng warung kopi ini kan saged ugi dirembuk. Teng mriki ini pupuk. Lah, ngoten lho nggih. Tiang pengen awet urip niku pikirane kudu fresh seneng. Ampun dibayar. Iya. Aja digas-gas. Nah, nek dalam bidang kesehatan kan bisa saja impian kita nanti dari puskesmas. Puskesmas kan punya dokter ya, punya perawat, punya bidan. Penyuluhannya mboten terus tenggene kantor balai desa Sarasan. Lah ngunjungi ngeten iki terus jenengan ditensi, dicek gula darah, kolesterol, nggih saged juga. Jadi saged bidang kesehatan, saged pertanian, termasuk saged bidang politik. Ya, pemerintahan nggih. Maksudnya jadwal pileg kapan, jadwal pemilihan bupati kapan, dan itu bisa. Saya sekarang Mas Sis ya. Monggo bisa panas ya. Nah, ini ayo Mas Arno. Kalau impian panjenengan warung kopi itu bisa dijadikan sebagai media pendidikan bagi masyarakat. Kira-kira yang bertanggung jawab itu siapa? Teknisnya bagaimana? Apa perlu penganggaran juga? Jadi kalau kantor itu kan biasanya memberi penyuluhan kan di kantor ya. Misalnya puskesmas, di kantor puskesmas atau kadang ke balai desa. Biasanya kan ngoten. Nah, dalam konteks yang seperti ini, yang dihubungi tentunya adalah pihak yang punya warung kopi dulu. Nah, pihak warung kopi, kemudian sama pemangku wilayah yaitu Pak Kades, sama perangkatnya Pak Kades tentunya kan Pak Kadus di situ. Nah, itu dari dinas, iso dinas pertanian, dinas kesehatan, Mbak. Kebutuhane wong niku rak macam-macam nggih. Mulai wong meteng, nah berarti ku diurusi dinas kesehatan, bidan. Nah, gitu. Kemudian wong lairno, penyuluhan tentang kelahiran. Penyuluhan kelahiran ora kudu wong meteng tok lho, Mbah. Bapak-bapak iki yo perlu diwehi penyuluhan tentang bojone nek nglairno lho, Mbah. Nah, itu tentang kelahiran. Nek wis lahir otomatis mengkira balita. Gitu. Ya, tentang balita. Nah, kemudian berarti masih itu wilayahnya dinas kesehatan. Lah nek pun saeniki pun umur 4 tahun, masuk era pun PAUD, gitu. Baik kelompok bermain maupun TK, masuknya pun dinas pendidikan. Dijak mriki, dinas pendidikan, Pak. Lah, jadi kemudian SD, SMP, SMA itu berarti dinas pendidikan. Sampai uang kerja berarti butuh lapangan pekerjaan. Dinas tenaga kerja iso diundang. Dinas penanaman modal perlu diundang ya.
termasuk nek cah sekolah misalnya umure mumpun 17, 11 butuh SIM. Pak Lantas saged diundang teng mriki. Polisi lalu lintas, Mbah. Diundang teng mriki carane ndamel SIM pripun, kampanye ndamel SIM sakniki kan mudah to. Nah, mriko pripun? Sampai uang kerja, sampai lowongan kerja, sampai hubungan pekerjaan, sampai uang meninggal itu ya diurusi oleh pemerintah. Nah, itu semua dinas sakit mengunjungi warung-warung, Pak. Ya, tentunya ini kan tidak segampang itu ya. Karena memang ini melibatkan dari banyak dinas ataupun bagian. Nah, dari awal karena ini adalah warung kopi itu ada di desa, itu kan tentunya ada yang istilahnya bertanggung jawab atau punya tugas tanggung jawab ini. Nah, ini siapa yang kita bebani untuk istilahnya pembinaan warung kopi sebagai media pendidikan masyarakat. Jadi kopi ini termasuk UMKM, usaha kecil mikro menengah. Jadi menurut saya bisa dimulai dari dinas perdagangan dan UMKM dulu, kerjasama dengan Bapak Kepala Desa atau Ibu Kepala Desa, karena Kepala Desa yang punya wilayah. Kemudian dinas perdagangan ini harus mulai mendata, Pak. Didata. Biasanya sih data lapak-lapak kios-kios teng pasar. Kenapa? Amargi teng mriku kan ditarik retribusi, Pak. Lah. Rek mboten lho, Pak. Nek teng pasar lho, Pak, harian nak bayar. Mbah 1000, 2000 rak bayar teng toko, teng kios, teng lapak-lapak, teng pasar ampun di wonten. Nah, gitu. Ya, artinya begini. Jadi karena ini di desa kan kepala desa nanti yang istilahnya punya tugas bahkan mungkin menugaskan dari perangkatnya misalkan. Ini tahap awal nih karena kita kan belum tahu menjadi apa yang menjadi masalah utama di dalam pembahasan atau pembicaraan di warung kopi. Nah, mungkin kepala desa itu harus punya istilahnya perangkat yang dia sering ke warung-warung kopi. Nah, ini diawali dari situ. Karena dengan begitu mereka akan tahu yang dibahas di warung kopi itu ini. Dan jangan sampai pembahasan di warung kopi itu membahas sesuatu hoak atau berita melenceng atau berita yang tidak mendidik. Artinya dalam artian negatif. Nah, itu supaya perangkat tadi ataupun minimal perangkat itu sampai tingkat desa itu harus sinyal awalnya harus tahu dulu. Ya, menurut saya supaya ini terorganisir se-Kabupaten Blora. Menurut saya harus ada ya niat baik dari pemerintah daerah Kabupaten Blora dulu untuk menerbitkan edaran. Ya, kalau kepala desa kan biasanya edarannya kan dari PMD. Ya, PMD bisa kerjasama dengan juga Dinas Perdagangan dan UMKM. Ya, nanti bisa saja edaran ditandatangani oleh Pak Sekda. Nah, ya kan, atas nama Bupati, atas nama pemerintah daerah, menugaskan kepada kepala desa untuk mendata, Mbak. Warung kopi. Contoh teng Jepang Rejo mriki wonten pinten, Mbah Jajal, Mbah? Contoh mawon iki nggih. Iki Jepang Rejo tok napa termasuk dukuh tok niki. Padahal kene enek nggo stand. Jasem. Ya wonten piyambak. Jasem niku nek boten kalih sigo. Telu, 8 mpun terus Glagahan. Wonten meleh. Oh. Lah, jadi sing ngapal mesti rak penduduk setempat. Lah, maka mengke kepala desa tentunya menugaskan. Apakah Perdukuh tentunya menugaskan ke Pak Wo. Nah, Pak Kadus ya. Pak Kadus kan hafal. Oh, warung iki sing duwe mbah iki. Warung kono sing duwe mbah iki. Lah, nanti dari hasil pendataan Pak Kadus ini dikumpulkan teng Pak Kades. Pak Kades, Pak Kepala Kelurahan, Lurah sak Blora niki kemudian nanti ngumpulke data tenggene PMD, bisa ke Pak Sekda dan juga Dinas Perdagangan UMKM tergantung kepentingane. Nah, mengke meh arep babakan nopo sing dirembuk. Nah, tergantung nanti kepentingannya itu punya sentral data. Jadi pemerintah daerah duwe misalnya warung kopi sak Blora cacahe 1000. Nah, nek arep penyuluhan tidak harus teng balai desa, bisa teng warung kopi. Tapi kan warung kopi saged
pilah-pilah Pak, endi sing rame. Tak ngoten nggih, endi sing rodok rame. Endi sing ora patek rame. Nah niku tergantung mungkin temane beda-beda niku. Nah, itu kan kalau sing paling rame mriki nggih paling rame. Sing pinten iki sekawan. Nggih. Sama. Mriki rame niki napa, Mbah? Kok iso dadi jujukan padahal niki duwe so. Iki kadung tenar. Tenar kan. Karena kopi santen nggih. Rokok niki. Oh, nggih. Gambare napa nggih. Pasarane kadung. Nggih. Nah, itu tadi seperti itu. Lebih spesifik lagi. Jadi kan misalkan dan juga itu kan kemungkinan dinas itu kalau menangani semua warung kopi kan berat juga. Betul. Artinya misalkan kepala desa menugaskan daripada perangkatnya untuk selalu memonitor warung-warung kopi. Ya. Apa sih yang diomongin di sana? Gitu. Yang diomongin ya kira-kira kalau arah pemerintahan ya pemerintahan yang positif, tidak sifatnya menghasut dan lain sebagainya, supaya di desa itu benar-benar kondusif. Betul. Nah, untuk itu kan mesti juga butuh anggaran karena perangkat kan warung kopi kayak gini ya juga butuh anggaran. Gimana? Apa perlu disupport anggaran juga nih? Perangkat duitlah penghasilan. Perangkat niku pun gadah bengkok, tesih, siltap bulanan. Nah, menurut saya paling tidak dari kepala desa dalam rangka pendataannya ya, pada saat pendataannya menurut saya cukup dari pemerintah desa untuk menganggarkan, karena di sana ada APBDes yang sumbernya banyak, bisa dari dana desa atau dari tanah kas desa, lelang macam-macam. Menurut saya kalau sebatas untuk pendataan cukup lah. Data kalau orang kopi yo ora benar. Ora nggih, Pak. Data tentang warung kopi terus lewat tok kami tua kan gua malah digunem apa pengunjungnya. Itu bisa. Nah, soal nanti kalau pas program, Pak. Misalnya pas program tentang DKK, sosialisasi tentang stunting misalnya, atau Bapeda tentang stunting, atau misalnya DPU sosialisasi tentang pengecoran dalan putih Pak sing Badong mau sing Badong Gedong Sari ke arah Jepang Rejo kan lebih pengecoran sosialisasi teng bal desa oke, tambah tenggene warung lah. Berarti dari DPU nanti yang menganggarkan untuk itu, atau kontraktornya juga boleh. Jadi karena sambatan, Pak. Karena juga biasanya itu orang yang sering warung di kopi itu nek diajak rapat itu juga mungkin rada aras-arasen. Gitu. Wah, rapatnya balik itu enak nih gue nih warung kopi. Sehingga mungkin nek enjing atau itu mboten manfaat. Tapi ya sing dijak omong kesusun jane Tegal. Gitu. Sing cocok nek napa? Siang napa sore? Betul. Anu nggih, Bakdo King Sabin ngoten niku. Nggih, memang nek tenggene kumpulan di balai desa atau di puskesmas atau di kantor dinas perdagangan, pertanian ya, kantor investasi formal gitu. Kan mereka harus datang ya. Wong datang iki mesti kudu nyugoi snack, makan minimal nasi kotak, balik nyangoni. Gitu. Tapi kalau dinas, Pemda, pemerintah desa ingkang teng warung kopi, jenengan iki cara nyuwun sewu niki mau umpamane niki disuguhi teh, sugoi kopi, kalih nyamikan ngeten niki rak pun genah ya Pak nggih. Ibaratnya iku nek nang kantor balai desa jenengan diundang teng Blora, makan, minum, snack plus sangu. Nek teng mriki rak mboten sanyangoni iku lho. Alah. Ya, sangu lah. Nek teng warung kopi kan paling ngopi kali jajan mawon, dengan nanti juga ya cukup rokok lah mungkin. Ya enggak harus sak uang sak peneng rak mboten ya Mbak, gampangnya sak udutan. Nah, itu juga cukup menghemat biaya juga. Mekaten Pak Sis. Jadi itu pemirsa, warung kopi ini memang benar-benar menjadi media, ya, media berkumpulnya masyarakat desa, di mana masyarakat itu di dalam berkumpul mereka ngomongnya itu macam-macam. Kalau Mbah Hud tadi sampaikan ono ngetan, ono ngulon, ngalor ngidul. Ya, orang ono jeluntrunge gitu ya. Nah, tapi paling tidak harapan kita obrolan di warung kopi ini
akan selalu membuat kondusivitas desa. Artinya jangan sampai berkembang isu-isu huak-huak ya negatif. Buat tenang itu harapannya. Warung ini namun refreshing. Itu memang baut seperti itu. Jadi itu kira-kira Mas Sis ya kaitannya dengan peran daripada warung kopi di dalam pendidikan masyarakat. Mungkin dalam hal ini ada apa pesan-pesan atau mungkin ini kepada masyarakat ataupun kepada stakeholder yang ada di desa dalam rangka pembinaan masyarakat di warung kopi. Jadi teknologi informasi kan selalu berkembang ya. Kalau dulu kita itu ngumpulkan warga kan pakai kentongan ngeten Pak. Tong 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 tong. Tengene jenengan wonten kentongan apa? Ada. Nah, jenenge apa wingi sing dibahas pas niku? Kentongan. Gini Pak Kades itu loh yang katanya Pak Kades. Kentongan. Kan ada kan ngumpulin warga, baru kita kasih, gitu kita kasih naik kempalan dikasih pengumuman. Kalau sekarang teknologinya lebih maju, ya Pak Kades ngundang warga kan lewat surat undangan, gitu, diantar satu-satu. Lebih maju lagi, ya. Pak Kades atau Pak Careknya bikin undangan di-share mawon lewat HP, di-share. Shop kopi ya kan, memanfaatkan WA online ya. Ngoten ya, Pak. Nah, tetapi menurut saya ini juga suatu teknologi walaupun ini lama ya warung kopi ini kan udah pun sejak dulu kala kan pun wonten nggih warung-warung kopi. Tapi ini juga pun tahun pinten? Mulai Joko. Urung dibojo. Dereng. Tapi omah kula Kaliwangan. Nggih. Nek ngopi teng mriki. Ngantos sakniki? Sakniki anak kula, pinten? Kula. Dia ngopi. Teng mriki. Jadi ini kelihatannya tradisional tapi modern karena apa? Justru tanpa kentongan, ya, tanpa juga mengundang lewat tertulis, tidak mengundang lewat online, tapi malah langsung ketemu. Nah, offline. Dikarenakan apa? Karena sudah kecanduan moro dewe-dewe lah. Dan di sini memang heterogen, artinya bahwa pengumuman itu tidak hanya nanti pendidikan tidak hanya khusus pengumuman untuk warga desa setempat, karena sing marung ki macem-macem ya asale nggih. Beda dukuh, beda desa, beda kecamatan. Minimal yang diberikan informasi ya tentunya informasi-informasi yang sifatnya lebih universal. Ya, misalnya bangun jalan, kan Padang lewati jalan sini, KTP, ngurus KK, tentang ngurus SIM. Lah, pokoknya sing yang universal. Jadi gitu Pak Sis, kita akan coba ini sedikit wawancara dengan ada ini dulur-dulur ya. Ya. Ada pemuda-pemuda sebenarnya apa yang mereka bicarakan gitu. Regeng ya. Mari kita lihat sana. Kita coba pemirsa, kita akan mewawancara beberapa. Baik pemirsa, kita akan coba kunjungi ataupun bertemu dengan para pecinta kopi. Monggo. Kopi mania. Assalamualaikum Mas. Mas Bro. Weh, tekan kene. Duh. Anu, langgaran ono kene be. Duh, iku mang prai kowe. Mboten sak ukuran tak sia. Niki nembe ngopi-ngopi nih, hobi ngopi nggih. Nggih. Kami dari Blank On Channel ini, ya kita ingin tahu sebenarnya jenengan kesini ini yang diobrolin apa gitu. Jagungan biasa. Jagungan biasa ya. Ya, ngobrolin cewek atau apa? Campur-campur ya. Niki mah gak kerja be kok do betah nang ngene. Bro. Libur nggih. Wis lulus. Nah, mungkin juga obrolan tentang pekerjaan, bisnis ya. Memang niki lek ngobrol ke prakerja niki lho. Kartu prakerja. Manfaat berarti ya. Nah, nggih. Nah itu gimana? Ini ada permasalahan obrolan tentang kartu prakerja ini gimana? Jadi memang kan contoh seperti ini ya. Jadi kan macam-macam ya temanya ini contoh yang prakerja misalnya. Kan bisa saja dari dinas terkait di Pemda itu memberikan sosialisasi di warung kopi juga karena kan itu program pemerintah pusat kan lewatnya online tuh Mas. Lewat ini tuh cekelan itu mijeti HP ini lah.
kan online. Tetapi walaupun itu program pusat, tetapi kan di pemerintah daerah kan juga tahu itu. Ya, kalau dari dinas ke sini, marai carane linknya apa? Linknya dulu toh Mas. Nah, link lagi ngisi toh. Kan karena kadang sing daftar wae kredit ya, orang ndang terinput, iya toh, orang ndang di ACC engko sing kene malah untuk transferan wis kok. Ya. 600.000 kan? Ya. Sing kene urung, sing kene wis. Itu berapa bulan ya? 6 bulan atau berapa itu? 4 bulan kan lumayan. Lah, itu mungkin sini sudah bisa ngajari lah maksud saya. Kan tidak semua orang ku yo pinter iso ngisi link. Nek WA-an pinter. Iya. Facebookan pinter. Tapi nek kon ngisi link-link kan detail toh. Nggih toh? Lah maksud saya itu contohnya kok dari Pemda ngajari seperti itu. Nah, Black On nanti bisa menyampaikan atau lewat channel ini. Jadi memang dengan di warung kopi kita bisa menyelesaikan permasalahan kita. Iya. Contohnya tadi. Ya, salah satu contoh seperti itu. Tidak hanya sekedar ngopi saja, tapi ada manfaatnya gitu loh. Ada manfaatnya. Nah mungkin yang saya yakin kalau anak muda ini kalau masalah politik itu nggak begitu seneng ya. Ya bener ya. Jadi nah ini memang yang terjadi memang seperti itu. Jadi memang tapi sebenarnya kalau menurut saya, lah terus nanti yang melanjutkan itu siapa? Nah ini Mas KPU bisa memberikan pendidikan politik sama Bawaslu. Arti pentingnya pendidikan politik tidak harus partai, tapi KPU penyelenggaranya bisa ke warung-warung, ya kan, sosialisasi. Kalau misalkan anak muda itu apatis semua terhadap politik, padahal besok dia harus nyoblos, meneruskan tongkat estafet kepemimpinan. Nah ini sing repot di situ memang. Ya. Nah, jenengan gimana? Ini mungkin punya, kenapa sih mesti harus ini alergi terhadap politik gitu? Kenapa? Kira-kira kenapa? Anak muda apa? Hah? Oh, di game lebih ini ya. Seneng game ya? Seneng game ya. Oh, seneng game-gamean. Malah belum waktunya gitu ya. Seneng game-gamean malah ya. Iya. Biasanya ngopi berapa lama ngoten iki? Kayak gini berapa menit? Setengah jam? Walah. Ini tiap hari. Mboten nggih. Ngene iki janjian sik ya. Halo bro, ngumpul bro. Lah ngene iki sing bayari sapa? Ya DPW. Untuk kali ini nanti yang bayari Mas Ketua. Mas ya. Sudah bayar atau belum? Sudah bayar. Nang kene bayar sik ya. Wah, lagi iki ya biasanya kopiku pesen minum baru mau pulang bayar dulu. Nah di sini beda ini karena luar biasa karena pengunjungnya akeh. Jadi langsung ambil barang langsung bayar. Jadi kalau ini tadi kan Mas, kita bicara itu warung kopi itu sebagai media pendidikan masyarakat. Itu setuju nggak panjenengan warung kopi itu dijadikan ada benernya pendidikan contoh mau tentang prakerja, kamu diberitahu tentang misalnya Kopemda mrene dudono gawe link prakerja iki lho. Rak seneng ya? Nah, contohnya seperti itu. Karena memang gak mung ngobrol siji ning walor, siji ning ngidul, ya kan? Karena memang kan media pendidikan masyarakat di mana lagi gitu loh. Kalau sudah istilahnya sudah yang sekolah sudah selesai sekolah, yang kerja juga sudah selesai bekerja, itu pendidikan masyarakat itu ada di mana? Kalau menurut saya ya warung kopi ini, saling tukar pengalaman. Wah aku ini bro ketemu nih kono gini nih, nah itu kan pembelajaran masyarakat. Berarti kalau nggak sobo warung kopi berarti ketinggalan zaman bro. Jadi warung bahasnya tekan bundi-bundi. Gitu. Oh gitu ya. Bahas dalan elek barang. Nah, itu. Bahas dalan lagi dibangun juga, ya kan? Macam-macam. Nah, gitu. Jadi itu berarti apa yang kita omongin itu memang tidak hanya sekedar cuman insapan jempol, tapi memang realita di lapangan memang seperti itu. Sehingga jangan sampai
warung kopi itu dijadikan sebagai media untuk ini, contoh misalkan untuk memprovokasi hal-hal yang negatif gitu. Hoak-hoak itu loh. Hoak-hoak Iya, Bro. gitu. Ada tau kadang sing hoak-hoak ada tau. Nah, itu jadi saya termasuk kira itu Dinas Komunikasi dan Informasi Kominfo itu perlu ya, perlu. Jadi memang berkunjung. seperti itu ya. Perlu diajak berkunjung. Jadi gitu ya Mas Ketua. Ye. Jadi mas-mas yang Iki Mas siapa ya? Siapa, Bro? Pipin. Pipin. Terus iki Nah, Niko. Iki Mas Alwi. Awi iki Mas Aldo. Jenenge anu ya. Api-api. Jeneng modern semua ya. Baik. Oke, saya kira itu pemirsa bahwa kita sudah berkunjung di warung kopi Santen yang ada di Desa Jepangrejo, kecamatannya Blora Kota. Ya, kita sudah wawancara beberapa pengunjung bahwa memang warung kopi ini sebagai pusat informasi ya yang ada di desa. Nah, ini maka kita perlu adanya suatu pembinaan ya di warung kopi karena memang warung kopi ini tempat ngobrol yang bermacam-macam. Universal. Sehingga jangan sampai warung kopi ini dijadikan ataupun menjadi suatu media pembicaraan yang negatif maupun hoak ya yang ada. Saya kira itu kita ketemu dengan Blank On 5115 di pembicaraan dan tema yang lain. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Desa Membangun Indonesia. Waalaikumsalam. Salam.